Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Sultan TV. Senang sekali saya Ben Oktario bisa hadir kembali menemani Anda pada pagi hari ini di talk show Bincang Hari ini. Dan bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan yang baik-baik saja, sehat-sehat selalu, dan tetap diberikan kelancaran dalam menjalani aktivitas Anda apapun itu pada hari ini. Dan seperti biasa di pagi hari kita akan menemani Anda dengan perbincangan hangat, di mana pada pagi hari ini kita akan berbincang-bincang santai mengenai salah satu film yang akan tayang esok nih, lebih tepatnya pemirsa Sultan TV, yaitu film Balada Si Roy, garapan sutradara Fajar Nugros, yang akan mulai tayang serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 19 Januari 2023. Dan film yang mengadaptasi cerita bersambung dengan judul yang sama ini sangat dinanti-nanti tentunya oleh masyarakat, khususnya ini para pecinta cerita dari Balada Si Roy, karya dari penulis Golagong. Dan mungkin kita semua tahu untuk pembaca Balada Si Roy, ini karakter Roy sendiri ini banyak digandrungi oleh laki-laki, seakan-akan ini menjadi role model bagi mereka gitu ya. Dan sebenarnya apakah ini masih relevan dengan anak muda saat ini, khususnya mungkin anak muda Banten? Dan kita akan berbincang-bincang juga nih langsung dengan penulis dari buku Balada Si Roy. Di sini ada Mas Golagong. Assalamualaikum, selamat pagi Mas. Waalaikumsalam, selamat pagi. Terima kasih sudah meluangkan waktunya pada hari ini ya. Oke, dan mungkin nih Mas, kalau ngomongin soal kesibukannya, mungkin saat ini lagi sibuk-sibuknya ya? Enggak juga. Oh, enggak juga. Santai aja. Oke. Time manajemennya udah luar gampang biasa lah, ngatur-ngatur. Ya harus kerja keras. Kerja keras ya. Kerja keras. Mungkin kalau untuk saat ini, selain mungkin ikut mempromosikan film Balada Si Roy, kesibukan dari Mas Golagong ini sendiri apa nih? Apakah mungkin masih menulis juga nih untuk mungkin cerita-cerita fiksi juga gitu? Ya, kesibukan saya sebagai duta baca Indonesia sekarang. Oke. Full di situ ya. Menggantikan Najwa Shihab itu. Jadi saya suka heran kalau ada orang, oh saya ada urusan keluarga. Oh iya. Lalu hidup buat keluarga aja ya. Sudah. Jadi 24 jam itu gampang dibagi. Jadi mana untuk keluarga, mana untuk pekerjaan, mana untuk hobi, mana untuk komunitas ya, mana untuk masyarakat. Gampang. Yang penting mau kerja keras. Mau kerja keras itu tadi ya. Jangan tidur aja. Masih muda tidur mulu. Benar. Karena kalau kita melihat nih aktivitas dari Mas Golagong sendiri ini kan sebagai duta baca, ini melanglang buana kemana-mana gitu ya. Harus memberikan literasi mungkin ke seluruh pelosok-pelosok Indonesia gitu ya. Nah, ini sebenarnya masih ada waktu nggak sih untuk mungkin menulis juga gitu, membuat karya-karya baru? Saya dari dulu pukul 2 dini hari tuh bangun. Oke. Bangun, urusan agama dulu, ibadah, setelah itu menulis ya. Buku baru saya tahun 2022 itu satu buku terbit. Saya tulis sepanjang perjalanan dari Sabang sampai Merauke. Jadi di hotel saya tulis jadi satu buku di akhir tahun. Jadi kita nggak tahu kapan, bisa aja sekarang meninggal, besok meninggal. Jadi quality time tadi ya, waktu quality time itu bukan cuma buat keluarga, tapi buat diri sendiri. Nah, lakukan yang terbaik, isi dengan hal-hal yang nanti akan dikenang di hari depan. Ini kerjanya tidur mulu, bilangnya urusan, pas ada urusan penting, urusan keluarga, kayak gitu. Jadi cuman gara-gara temannya menikah, kemudian ada hal-hal yang sebetulnya bisa meningkatkan kualitas dia. Dia bilang saya ada urusan keluarga. Nah, ciri-ciri itulah yang sebetulnya bisa membuat kita sukses atau tidak. Benar. Dan Mas Golagong ini sendiri adalah salah satu bukti ketika seorang penulis ini benar-benar bisa hidup dari karya-karyanya. Karena mungkin banyak anak muda zaman sekarang yang khawatir gitu, aduh pengen menulis, pengen jadi penulis, tapi bisa nggak sih hidup dari karya gitu? Sekarang itu ada 17 subsektor ekonomi kreatif. Saya ini sebenarnya generasi akhir baby boomers yang berupaya mengimbangi kalian, beradaptasi. Sekarang ada literasi digital. Dulu saya kerja di TV. Sekarang muncul orang-orang kayak Sad Boy. Siapa Sad Boy itu? Fajar Sad Boy. Itu waktu saya kerja di RCTI, orang seperti dia saya cari. Nah, sekarang
Semua orang diberi kesempatan untuk berekspresi. Cari duit, sekarang mudah cari duit di literasi digital. Nah, maka yang ingin saya tekankan adalah kita sekarang bisa mengatur waktu sendiri, mengatur pekerjaan sendiri, menjadi kreator sendiri, tidak perlu lagi minta tolong sama orang, bisa. Gitu. Walaupun kolaborasi tetap disarankan. Harus berjalan juga gitu ya. Kayak gitu. Benar. Jadi ini salah satu mungkin percepatan peradaban yang sebenarnya harus diikuti sama anak muda zaman sekarang gitu. Iya, jadi kesalahan orang tuh sekarang, orang-orang pintar atau cerdas tuh sedikit karena dia membaca. Nah, sekarang user nih, konsumen tuh ada smartphone. Iya, benar. Udah dipakai lah untuk alat bersenang-senang, bukan alat produksi. Oh iya. Gitu. Nah, ada tuh orang Jepang, saya lupa namanya ya, Fukuyama apa siapa, dia bilang bahwa digital atau teknologi itu kalau bisa disetirnya oleh manusia. Oh iya. Jadi sebagai pelengkap, bukan kita diperbudak oleh ini. Nah, yang terjadi, makanya di Indonesia itu kenapa cuman, coba deh dihitung, yang muncul kalau dihitung yang bisa memanfaatkan digital jadi alat produksi, Deddy Corbuzier, awalnya si Atta Halilintar, Raffi Ahmad, semua orang TV pindah ke literasi digital sekarang. Orang TV main YouTube dan sebagainya, semua main ke sana. Maka youtuber yang tadinya udah download di TV aja marah sekarang kan, lu sekarang ikut-ikutan. Atta pindah sekarang ke TV. Iya, benar. Nah, siklusnya. Nah, jadi di era Society 5.0 itu, orang Indonesia, anak-anak muda Indonesia sebetulnya harus menyiapkan diri ke bonus demografi 2030-2045 dengan 17 subsektor ekonomi kreatif. Sekarang kita nggak punya apa-apa, bisa jualan sepatu, sepatunya reseller aja, ambil dari orang, foto, dapat duit. Benar. Nggak usah capek. Ini nih otak kanannya harus dioptimalkan ya. Optimalkan, jangan diisi sama kebencian aja. Orang sukses dibenci. Udah tertinggal. Benar. Jadi itu salah satu bentuk ibaratnya kalau mungkin ada pemirsa Sultan TV yang tertarik ingin menjadi penulis, sekarang ini sangat bisa gitu ya. Jadi bisa berkembang gitu dengan cara yang memanfaatkan teknologi yang ada gitu ya. Sekarang dengan media online, kita bisa jadi bos sendiri. Bikin media online aja. Misalnya aku.com. Ada rubrik cerita pendek, puisi, videonya, apalagi ya, berita, peristiwa. Masuk ke kategori citizen journalism. Bisa dapat duit itu, ngurusin AdSense misalnya. Syukur-syukur bisa dimonet. Sekarang nikmat saya juga mendapatkan, ya walaupun remahan-remahan ya. Paling nggak seperti yang lain lah, bisa puluhan juta. Saya mendapatkan dampak positif bahwa media digital bagi saya sebagai media promosi. Dulu saya harus bayar tuh ke pemegang iklan. Sekarang saya cuman harus memperpanjang hosting aja. Facebook gratis, dan sebagainya gratis, lebih terbuka. Itu yang benar-benar harus dimanfaatkan sebenarnya gitu ya. Oke, dan memang ini salah satu hal yang menjadi panutan juga. Kenapa Mas Goalagong menjadi panutan adalah tidak hanya sebagai orang yang mungkin sangat peduli terhadap literasi, tapi juga sangat peduli terhadap ekonomi kreatifnya juga. Karena memang penulis juga salah satu yang ada di dalam ekonomi kreatif juga ya. Writerpreneur lah. Entrepreneur juga. Writerpreneur. Itu istilah baru yang mungkin nggak banyak orang tahu. Jadi benar-benar full sebagai penulis ya. Jadi penulis itu bisa melakukan usaha-usaha yang masih relevan. Misalnya membuka penerbitan, ya kan? Membuka kelas menulis online, membuat kaos dengan quote-quote, merchandise-nya, kaosnya misalnya membaca itu sehat, menulis itu hebat. Nah, itu disebutnya writerpreneur. Nah, jadi penulis bisa memiliki jiwa kewirausahaan. Benar. Dan bahkan mungkin awalnya dari tulisan-tulisan, ini sekarang sudah mungkin bisa dikembangkan jadi banyak hal gitu ya. Mungkin jadi audiobook sekarang ini sudah mulai banyak gitu ya. Dan mungkin ketika ada produser yang melihat kualitas dari tulisannya bisa diangkat menjadi film kayak karyanya Mas Goalagong gitu. Dari 3 ya.
Dulu melukis dengan warna. Iya. Melukis dengan kata. Iya. Nah, sekarang melukis dengan cahaya. Wah, cahaya tuh audiovisual ya. Benar. Nah, ini semuanya memiliki nilai ekonomi. Nah, itu yang sekarang sedang tren di kalangan anak muda seperti kamu. Kalau saya sih orang tua ya tinggal sisa-sisanya aja. Walaupun mungkin masih ikut beradaptasi. Ya, adaptasi itu tadi. Jadi saya sekarang menemani lah anak-anak muda. Ayo, gitu. Saya yang tua aja masih mau nih. Benar. Kalian yang muda. Nah, jadi saya sebagai sparring partner lah. Sparring partner. Iya. Oke, dan mungkin kalau untuk saat ini sekarang yang mungkin lagi banyak orang menjadi sorotan adalah film Balada Si Roy. Nah, ini sebagai seorang penulisnya gitu, keterlibatannya sejauh mana sih, Mas? Ya, tentu pertama kali menyediakan ceritanya dalam bentuk novel ya. Benar. Nah, kedua saya mengambil posisi supervisi. Oke, supervisi. Jadi supervisor lah. Jadi saya tidak ada waktu untuk menulis skenario dan sebaiknya memang jangan supaya karya film ini menjadi karya lain. Oke. Karena namanya disebut dialihwahanakan atau di ekranisasi. Nah, kalau sudah dialihwahanakan, film saya harus memberi kesempatan kepada para filmmaker untuk berkarya. Nah, di sini ada sutradara, ada sebenarnya triangle system ya. Produser. Nah, produser ini dia punya koneksivitas dari sponsor, juga dia punya visi misi. Kedua sutradara. Ketiga penulis skenario. Nah, yang harus saya samakan dengan saya, 3 triangle system ini harus membaca novel saya. Oh, benar-benar harus paham gitu ya. Nah, dan ternyata mereka pembaca. Si produsernya waktu usia muda di kampungnya di Medan, dia pembaca buku saya. Produsernya waktu dia muda di Jogja, pembaca novel saya. Penulis skenarionya waktu muda di daerah Sumedang juga pembaca novel saya. Mereka punya obsesi ingin memfilmkan ini kalau di suatu saat gitu ya dia dewasa punya rezeki. Nah, sekarang kejadian baru terwujud ya. 3 orang gitu membutuhkan waktu 34 tahun. 34 tahun. Wow, dan usia ini kreatifnya benar-benar. Jadi ini menarik karena mungkin cerita Balada Si Roy ini sendiri gitu ya. Mungkin banyak orang yang tahu ini sudah sangat terkenal sekali. Mungkin banyak orang yang bilang ini legend lah, cerita legend gitu ya. Dari awal 90-an gitu ya. Jadi baru 34 tahun terrealisasi menjadi film. Tapi sebenarnya dari awal booming gitu. Ini apakah sebenarnya sudah ada nih rencana-rencana untuk mengangkat ini ke layar lebar atau mungkin juga ke layar TV saat itu? Ya. Jadi pertama kali yang harus kita lakukan adalah membuat karya yang nanti diuji oleh waktu akan bertahan. Nah, itu tentu harus menggunakan ilmu. Benar-benar. Saya kuliah di Fakultas Sastra Unpad. Nah, saya mendesain Balada Si Roy itu 6 tahun. 6 tahun. Dari tahun 81 sampai 87. Wow. Dengan riset, observasi, segala macam. Jadi riset lapangan, riset pustaka. Saya cek di lapangan, saya cek di pustakanya. Nah, setelah mendesain itu dan saya uji, coba dilempar. Tahun pertama sukses. Tahun kedua diminta lagi kelanjutannya. Ada 10 jilid, bestseller. Lalu datang produser tahun 90-an. Saya waktu itu masih belum tertarik. Waktu itu masih ada beberapa film yang sukses berdasarkan novel, misalnya Lupus, Ali Topan, Catatan Sibo. Saya belum mau masuk ke pusaran itu. Jadi saya tolak. Nah, saya baru mau difilmkan itu tahun 2000. Ketika saya butuh uang banyak untuk Rumah Dunia. Saya membangun Rumah Dunia dengan istri, dengan Tias, dengan beberapa sahabat, Toto Estradik, dengan Rizra Volta, Firman, dan ya Sultan sendiri ini, Bahroji ya, Haji Setiakarya, dan yang lainnya lah. Nah, itu butuh uang. Akhirnya saya mulai serahkan jadi sinetron 26 episode. Tapi saat itu pemain utamanya dianggap melanggar perjanjian, sehingga tidak bisa diputar di Indonesia, lalu diputarnya di Malaysia. Oh, begitu. Tuh. Nah, itu sinetron ya. Nah, kemudian tahun 2012 dibeli oleh PH untuk film, gagal. Ada lagi PH, gagal. Tahun 2018 lah, Fajar Nugros.
Nah, Fajar Nugros ini termasuk yang menarik perhatian saya ketika dia datang ke Rumah Dunia ke Serang, Banten. Dia ungkapkan gagasannya, dan yang paling saya suka dia pembaca balada Siro. Dari dulu dia pengen, akhirnya diproduksilah tahun 2021. Jadi membutuhkan waktu lama tuh. Tahun 2018 kami kontrak. Saya pikirnya akan gagal lagi, karena ada COVID kan. Benar. Ternyata 2021 syuting, 2022 masih editing, karena film Balada Siro itu ngambil setting 80-an di Kota Serang. Vibe-nya Fajar Nugros tuh ingin bener-bener menonjolkan situasi suasana waktu itu. 2023 baru tayang besok 19 Januari ini. Jadi semuanya sebetulnya karena saya butuh dana untuk pengembangan Rumah Dunia. Rumah Dunia kan nggak dibiayai APBD. Benar. Nah itu jadi saya harus menggali potensi ekonomi yang ada di sekeliling saya, termasuk saya. Walaupun sekarang dibantu oleh para relawan ya, yang sudah bekerja, mereka tiap bulan iuran. Ada aset juga di Rumah Dunia, penyewaan gedung, seperti itu. Dan menarik soal sinetron dari Balada Siro yang tidak bisa tayang di Indonesia tapi tayang di Malaysia. Ini apakah sebenarnya masih bisa diakses sampai sekarang? Masih bisa di Google, di YouTube ya. Di YouTube. Di sinetronnya. Yang main tuh Aris Sihasale. Jadi bisa tuh, masih bisa di production house-nya Indika Entertainment. Dari dana itu saya bisa bebasin tanah Rumah Dunia. Jadi lumayan cukup, sebenarnya ini sangat membantu sekali sinetron itu ya. Jadi, walaupun sayang memang tidak bisa tayang di Indonesia. Jadi ada cara-cara untuk ini saya buat anak-anak muda. Ada anak-anak muda yang ingin bikin sesuatu, tidak menggali potensi dirinya, tapi dia datang ke dinas-dinas gitu ya, minta, kalau nggak dikasih marah. Benar. Setelah dana habis selesai. Nah itu cara-cara seperti itu menjadikan anak muda memiliki mental pengemis. Tuh. Jadi memang harus berdikari gitu ya. Harus mandiri. Ya tentu APBD Rumah Dunia sesekali pernah juga nerima APBD APBN, tapi itu tidak jadi tujuan. Benar. Dan itu juga sebaiknya bukan kita yang, jadi kalau rakyat mengemis mengetuki pintu tuh janganlah, sakit hati. Mendingan tunggu aja, kalau pemerintah butuh datang, tawarkan, kita diskusi apa yang harus kita buat. Nah jadi buat anak-anak muda sekarang, berbuat dulu lah. Berbuat dulu ya. Money follow program. Jadi uangnya itu akan mengikuti sendiri dari program yang kita buat ya. Ini contoh Sultan TV ini. Alhamdulillah. Sultan TV ini besar kan. Awalnya begitu, berdarah-darah, aji itu. Nah sekarang terbukti ya. Dan kalau untuk saat ini Rumah Dunia ini sudah berkembang seperti apa sih? Rumah Dunia tidak jangan sebut berkembang, tapi bertahan. Bertahan. Di segala keterbatasan, karena memang visi misi Rumah Dunia itu membentuk dan mencerdaskan generasi baru. Salah satunya itu kami tidak mengajarkan membuat proposal untuk minta dana, tapi mengajarkan mereka membuat program. Nah, pemerintah daerah, pemerintah provinsi tidak melihat itu, sehingga ya kami bertahan aja. Harusnya kan dengan usia yang 22 tahun ini, pemerintah harusnya bisa menseleksi komunitas-komunitas mana yang harus dibantu dan tidak. Tapi lupakanlah itu, ya. Santai aja, Rumah Dunia santai aja. Karena bukan profit oriented. Tapi memang kalau kita melihat gitu ya, dari Rumah Dunia ini sendiri, ini sangat fokus ingin mengembangkan potensi-potensi dari anak muda yang ada gitu. Dan saya sebagai mentor mereka memberi contoh, termasuk film Balada Siro ini. Jadi dari dulu saya memberi contoh bahwa apa-apa yang dilakukan oleh saya di Rumah Dunia itu levelnya bukan kampung. Makanya transformasinya cepat. Kalau dia lulus dari Rumah Dunia, minimal dia bisa bersaing di level provinsi lah. Apalagi kalau dia tekun dengan saya. Ada yang tekun beberapa, kayak Aji, pemilik Sultan TV ini tekun. Nah, dia levelnya udah bisa nembus provinsi. Nah, tinggal itu aja. Kalau kata Umar bin Khattab, kalau kamu bergaul dengan tukang minyak, 3 yang kamu dapat. Kamu membeli minyaknya, kamu mendapatkan minyaknya secara gratis,
atau cuman baunya aja. Oh iya. Bau minyak. Benar-benar. Gitu. Oke. Dan ini sangat menarik sih karena memang untuk Anda yang mengikuti Rumah Dunia, ini jebolannya ibaratnya udah bukan main-main gitu ya. Ibarat dari awal terbentuk gitu dan semuanya jadi dan mungkin banyak yang berkontribusi juga untuk ikut mengembangkan. Kenapa jadi? Dunia. Karena saya menyarankan mereka masuk ke industri kreatif. Oke. Hal yang sering dijauhi oleh orang. Padahal industri kreatif itu di masa depan akan dominan. Nah ini terbukti sekarang. Nah Haji ini salah satu yang nurut ke saya. Ketika dia masih lulus SMA, dia minta saran ke saya, kata saya, kamu kesini ke industri kreatif. Nah, dia komitmen, konsisten. Nah ini hasilnya. Bukan karena saya hanya menemani saja, kayak Ki Hajar Dewantoro lah. Selebihnya potensinya ada di dalam diri masing-masing. Gitu ya. Oke. Karena banyak juga yang gagal. Benar-benar. Dan sebenarnya kalau ngomongin soal industri kreatif, mungkin zaman dulu dengan zaman sekarang berbeda. Di mana paradigmanya zaman dulu industri kreatif ini salah satu dunia yang sangat dianggap tidak menghasilkan apa-apa. Gitu. Sebetulnya nggak berbeda. Yang berbeda adalah medianya. Oke. Sekarang literasi digital, kalau si kreatornya itu tidak kreatif, tidak inovatif, tidak memiliki ide-ide gila, tidak menemukan sesuatu yang baru, monoton. Oke. TV itu sekarang monoton. Dia ngambil kompilasi dari YouTube, ngajak orang karena di RCTI saya dulu di kreatif. Nah yang dibutuhkan itu adalah para kreator. Nah sekarang orang-orang yang memiliki kreativitas itu ketika diberikan era teknologi informasi ini. Mereka nggak perlu lagi kerja di TV, mereka bikin TV sendiri. Ini Baroji ini nggak mau kerja di TV, dia bikin TV sendiri. Nah maksud saya, siapapun yang investasi, jika dia tidak kreatif, jika dia tidak melakukan tadi something new, crazy idea dan satu lagi itu inovatif, bubar. Ini Sultan TV kalau tidak masuk ke era itu, cuman tiap pagi seperti ini, jadi biasa. Benar. Nah makanya setiap usaha-usaha kreatif dia harus keluar dari zona nyaman. Benar. Makanya tadi saya tanya ke kamu, ke si Oki, udah bikin sinetron belum? Kalau di TV pusat itu udah biasa sinetron, tapi di Banten belum. Bayangkan kalau misal Sultan TV bikin program film pendek aja atau web series misalnya, pemain-pemainnya lokal. Nah ini yang belum dilakukan oleh insan-insan kreatif di Banten. Memaksimalkan bakat-bakat seni, terutama seni acting dari orang Banten. Di Banten ini nggak ada sekolah film. Oh iya benar. Nggak ada sekolah film. Nggak ada, semuanya otodidak. Ya, Baroji otodidak. Kursus-kursus. Siapa lagi? Darwin Mahesa di Kremov, dia ikut di IKJ, pernah kuliah di IKJ. Tapi lingkungannya, saya juga termasuk begitu. Otodidak. Nah, jadi kesana arahnya harusnya. Benar. Jadi memang harus benar-benar menggerakkan kreativitas itu sendiri karena kreativitas ini sebenarnya ruhnya dari anak muda gitu ya. Iya, anak muda. Benar. Dan mungkin juga salah satu hal yang mungkin bisa menjadi role model seperti orang zaman dahulu adalah karakter seperti Roy, di mana jiwa pemberaninya ini sangat sangat ditiru oleh anak muda saat itu gitu ya, di mana orang-orang mau bergerak untuk melakukan sesuatu yang baru dan kritis. Nah, Roy kan sering orang bilang ini masih relevan nggak dengan kondisi sekarang. Sebetulnya yang harus menjawab bukan saya, yang harus menjawab orang-orang yang sudah nonton. Nah tapi karena saya ini melakukan kerja-kerja jurnalistik, saya tentu bertanya ke mereka atau searching di Google bagaimana respon-respon. Nah ternyata value atau nilai-nilai yang disodorkan tokoh Roy ini, yang saya bilang tadi saya proses kreatifnya 6 tahun, artinya ada satu gagasan besar. Jadi gagasan besar Roy ini yang akan terus itu dipakai dimanapun, melawan status quo, ya, melawan hegemoni status quo. Jadi kalau bicara besarnya begini, saya tulis Balada Si Roy itu tahun 88, risetnya 81, ya. Nah tahun 98 Soeharto runtuh. Nah, saya menulis di era Soeharto. Jadi analoginya Indonesia, Soeharto di Banten, Jawara. Nah, jadi Roy itu orang Bandung
pindah ke Serang karena ibunya orang Serang. Dia mendapatkan satu peristiwa di sekolahnya bahwa ada anak jawara yang tidak mau berubah. Dia katakanlah menjadi preman sekolah lah. Nah, Roy tidak suka seperti itu. Sama seperti saya tidak suka dengan rejim saat itu baru. Gitu. Nah, itu cara sastra memperlakukan zaman. Jadi ini kayaknya masih kontekstual nih di Banten. Saya lihat di Banten ada perilaku pelajar karena dia punya latar belakang jawara, maka dia semena-mena di sekolahnya. Nah, saya hadirkan tokoh fiksi, yaitu Roy. Nah, itu cara sastrawan memperlakukan zamannya. Oke, ini menarik sih ya. Tapi benar, itu harus ditonton tuh ya. Nah, yang paling penting gini, ada sisi lain bahwa Roy itu ingin mengembalikan nilai-nilai jawara. Jawara itu membela yang lemah, ya kan? Benar. Harus satria. Nah, Dullah itu tokoh anak jawara. Bapaknya mah nggak jahat. Bapaknya justru bilang ke Dullah, kamu ini anakku, anak jawara. Jangan sombong, kata bapaknya gitu. Kamu harus satria, gitu. Nah, Dullah ini cerminan remaja. Bukan Dullahnya diktator. Ya maklum lah, ada anak orang kaya, di rumahnya banyak mobil, pamer, ya kan? Nah, ada anak bupati, lalu dia di sekolahnya pamer. Nah, Dullah tuh begitu juga, anak jawara, dia pamer juga. Jadi bukan kriminal ya. Bukan kriminal, kenakalan remaja lah. Benar. Gitu. Oke. Dan ini mungkin sebenarnya masih tercermin juga hingga sekarang gitu. Hingga sekarang. Nah, yang penarik film Roy itu mendokumentasikan adat istiadat atau budaya Banten. Itu harus nonton tuh. Itu dia. Bagaimana pelet. Wah, ada juga itu. Pelet, santet, jawara. Wah, itu tetap saya pertahankan di film supaya orang tahu bahwa Banten memang hidup dari tradisi itu. Benar. Itu soal positif negatifnya dikembalikan ke masing-masing. Benar. Gitu. Ini menarik dan bakal kita lanjutkan lagi nih Mas obrolan kita karena lumayan cukup panjang perjalanan obrolan kita pada pagi hari ini. Dan untuk Anda pemirsa Sultan TV yang mungkin juga pada pagi hari ini mau bertanya-tanya nih sama Mas Golagong, ini bisa layangkan pertanyaan Anda melalui kolom live chat live streaming kita di kanal YouTube Sultan TV, dan kita akan lanjutkan lagi obrolan kita karena menarik kalau membahas soal karakter si Roy ini sendiri dari cerita balada si Roy yang bisa dibilang sebenarnya ini masih relevan di era sekarang. Dan seperti apa kelanjutan ceritanya kan kita lanjutkan lagi usai jeda. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Talk Show Bincang hari ini.